Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya. Nah, untuk giliran zodiak Libra, prediksi periode Juli. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan bisa semuanya full resonate buat Libra, bisa cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke. Aku tarik energi generalnya dulu. Oh, ini kartu lain nyelip. Energi general Libra di bulan Juli. Yap. Ada wisdom. Di sini aku melihat kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, menanggapi segala sesuatu yang terjadi atau yang datang di kehidupan kamu di sepanjang Juli itu dengan adem, dengan tenang ya, dengan bijaksana pastinya. Oke, dan ini nggak hanya menenangkan dirimu sendiri, tapi sikap kamu ini juga menenangkan orang lain atau orang-orang di sekitar kamu. Next ada complacency. Ada hal-hal yang nggak lagi berguna, nggak lagi bermanfaat. Di sini kamu selesaikan, ya. Walaupun sedih, walaupun kecewa, tapi kamu merasa ya itu yang terbaik. Ya, contoh nih, kamu punya bisnis. Udah nggak profit sebenarnya, tapi kamu mikirin banyak hal ya tentang misalkan kamu punya pegawai atau misalkan karena branding, karena kamu butuh validasi bahwa kamu harus punya sesuatu ya yang kamu pertahankan mati-matian, tapi tetap aja nggak berkembang, justru makin merugikan gitu. Nah, di situ ketika kamu memutuskan ya udah aku close aja ya. Memang ada kesedihan, tapi dari situ kamu jadi merasa lega gitu karena beban hidup tuh berkurang. Ya, itu contoh ya. Mungkin ada beberapa Libra yang mempunyai kasus yang berbeda tapi intinya sama ya, tentang menyelesaikan sesuatu hal atau memutus sesuatu hal yang udah nggak worth it lagi untuk dijalani. Lalu aku dapat impatient. Sempat sih ada situasi yang buat kamu kesel, buat kamu jengkel ya. Tapi itu emosional sesaat. Karena ya zodiak Libra ini dikenal sebenarnya zodiak yang adem gitu loh. Jadi kalau emosi itu juga nggak yang lama-lama, tapi ada ya something yang akan bikin kamu jengkel atau kesel. Kemudian ada renewal. Ada beberapa Libra yang memperbaiki sesuatu ya. Sesuatu ini bisa hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan mantan, dengan rekan kerja, dengan klien atau customer ya. Bisa juga memperbaiki sesuatu hal untuk diperbarui, rebranding ya. Jadi mungkin terkait dengan karir atau bisnis kamu. Oke, kita lanjut. Ada wah, karena ketarik dua, oke aku ambil semua. Ada perception dan passion. Walaupun adem ayem tapi semangat masih ada, gairah ya, rasa optimis. Kemudian ya kamu membuat sesuatu hal yang berbeda dari dibanding dengan orang lain ya, dimana ini adalah
sisi autentik kamu, keaslian kamu. Nah, jadi pokoknya dari branding dirimu, karir, kerjaan, bisnis kamu akan membuat sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Nah, sekarang kita coba cek karirnya. Karir Libra di bulan Juli. Oke. Ada Seven of Diamond. Kerja keras, perjuanganmu membawa hasil. Jadi kamu yang berjuang keras untuk mencapai target, ya target kamu bisa tercapai ya. Atau untuk kenaikan karir, nah itu pun juga bisa tercapai. Atau berkaitan dengan income ya. Misal kamu punya target, bulan Juli aku harus dapat income sekian. Dan itu kamu kejar, nah itu juga berhasil. Kemudian ada Harvest, Ace of Diamond. Kamu dapat apresiasi, penghargaan, bonus. Bonus itu bisa berupa hadiah cash money, bisa berupa hadiah barang. Lalu kamu juga dapat ucapan terima kasih atau apresiasi ya. Bisa dari klien atau customer kamu, dari bos kamu, atau relasi bisnis. Next. Ada Princess of Diamond. Kamu akan berdealing dengan energi Princess of Diamond ini. Seorang feminim, usianya masih muda banget. Karakternya ceria, friendly, smart, pandai beradaptasi, pekerja keras, good looking. Ya, nah ini bisa energi anak ya. Mungkin di karir kerjaan kamu dibantuin anak ya. Lalu bisa staf, karyawan, anak buah kamu, junior kamu ya, rekan kerja, mungkin relasi bisnis yang kebetulan usianya masih muda, atau klien, customer. Nah ini yang support kamu, bantu kerjaan atau bisnis kamu ya. Lalu ada Ten of Club, distraction. Ada hal yang memang ini ya, damage ya, dalam artian tuh ya bisa aja mungkin laptop rusak, komputer rusak, alat, mesin, atau apalah, handphone, pokoknya tools kamu untuk kerja nih bakal ada gangguan ya. Tapi karena di sini aku dapat energi renewal ya, ini bisa diperbaiki atau beli baru tuh kamu mampu, kamu bisa tuh. Atau sekalipun hubungan yang berkonflik ya, yang berkaitan sama pekerjaan ya, kamu bisa perbaiki. Poverty, Five of Diamond. Di sini sepertinya sempat ada kesalahan terkait dengan keuangan. Bisa kamu menghitung itu selisih, bisa sempat ada ketidaktelitian, atau mungkin barang atau uang yang berhubungan sama pekerjaan ini ada yang ngambil nih. Ya, tapi masih bisa diusahakan untuk kembali atau diperbaiki. Oke, sekarang kita lanjut untuk keuangan. Keuangan Libra di bulan Juli. Oke, Nine of Cup. Wow, rezeki kamu berlimpah ya Libra. Artinya usaha kerja keras kamu nggak sia-sia. Di sini aku melihat ada ketenangan dalam finansial, ada kenyamanan. Tuh, Two of Cup. Hal-hal yang berkaitan dengan uang di sini semua terwujud ya. Misal ada yang janji ngasih kamu bonus ya, dia komitmen. Ada yang janji ngembaliin duit. Kemudian ada yang ngasih kamu job ya, tender atau project ya. Di sini pembayarannya juga sesuai ya. Pokoknya yang berkaitan dengan harapan-harapan tentang keuangan ini terrealisasi. Lalu ada The Fool. Untuk keuangan Libra di bulan Juli, kamu tuh kayak yang santai, relax aja gitu, nggak banyak beban pikiran karena pengeluaran juga nggak drama.
Pemasukan oke banget, pengeluaran nggak drama, page of coin bahkan terbilang tuh pengeluaran tuh juga dikit, atau ya yang penting-penting aja, atau memang yang rutinitas bulanan biasanya, jadi nggak drama ya. Biasanya drama kebutuhan mendadak, harus beli ini itu, mengganti ini itu ya, pengeluaran yang sia-sia. Nah ini enggak, di bulan Juli enggak ada drama. Wow, malah ada di Empress ya, kesuburan. Di akhir bulan aku melihat kamu dapat rezeki nomplok nih Libra. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta buat Libra di bulan Juli. Oke, pesan semestanya adalah yin. Oke, makna penting dari pesan yin adalah prinsip feminim, penerimaan, membiarkan orang lain mengambil langkah pertama, mengumpulkan informasi dan menerima isyarat, dan seni menerima secara sadar. Pesan sang semesta, ini adalah waktu penerimaan yang terencana saat kamu dengan anggun menunggu apa yang akan datang kepadamu dan kamu siap untuk menerimanya. Yin tidak melibatkan mimpi yang membeku atau bahkan beristirahat, melainkan secara sadar membiarkan segala sesuatu mengalir kepada kamu, siap menerima limpahan yang akan tersedia bagi kamu. Ini menyiratkan kepekaan saat kamu dengan waspada mempelajari tindakan orang lain dan merenungkan bagaimana tindakan tersebut akan mempengaruhi kamu dan keluarga kamu. Ingat, kamu harus memberi ruang bagi keajaiban untuk muncul. Jadilah yang dibentuk, bukan yang membentuk. Dan kamu akan melihat betapa cepatnya mimpi kamu terwujud. Jadi kesimpulannya lebih ke menerima daripada mengejar. Oke. Lalu aku lanjut untuk pesan numerologi atau pesan angka. Ya, ada pesan dari angka 19 tentang development. Jika kamu mendapatkan pesan ini, kamu didorong untuk mengambil sikap demi pengembangan diri dan realisasi diri. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan keberanian dan tekad. Selain itu, belajarlah untuk mengembangkan kemauanmu dan tunjukkan inisiatif serta individualitasmu untuk menampilkan bakat kamu. Baik untuk diri sendiri dan orang lain, bersikaplah positif. Saran yang ditawarkan kartu atau pesan ini adalah, jika sikap pesimis mendorong tindakanmu, mungkin akan sulit untuk menemukan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hasilnya. Mungkin saat ini ada masalah di mata kamu, lebih memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri. Kamu disarankan untuk menunjukkan toleransi dan belas kasih dalam situasi saat ini. Ini mungkin berarti perjuangan pribadi bagi kamu, tetapi mengatasi hal ini tentu akan menjadi prestasi yang membanggakan dan rasa bangga yang kamu rasakan sangatlah pantas. Jika ini tercapai, akan membawa kebahagiaan yang dapat kamu klaim sebagai milikmu. Ini adalah kebahagiaan yang kamu peroleh sendiri dan tidak seorang pun berhak mengambilnya dari kamu. Jika kamu ditawari bantuan atau nasihat dalam bentuk apapun demi kebaikanmu sendiri, pertimbangkanlah untuk menerimanya. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi penolakanmu di masa lalu. Ya, ulurkan tangan kepada orang lain dan kamu akan menemukan bahwa mereka akan merespon dengan kasih sayang. Oke, nah yang terakhir, Libra, apakah manifestasimu bisa terwujud di bulan
Juli. Dan jawabannya not the right time. Jadi jika ada manifestasimu atau keinginan atau yang sudah kamu perjuangkan itu ternyata di bulan Juli belum berhasil, bukan berarti gagal ya, hanya saja not the right time. Ini belum waktu yang tepat ya, akan ada waktu yang memang perfect timing, benar-benar sempurna buat kamu untuk terwujud. Oke Libra, ini prediksi kamu untuk bulan Juli. Untuk pesan yang energi yang positif, jadikan motivasi, yang negatif jadikan kewaspadaan. Thank you udah nyimak videoku, dan aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks dan juga berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.